Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marif Adinda Kamilia akan mengerjakan tugas 9 wali. Sunan Gresik memiliki nama panjang Maulana Malik Ibrahim, memiliki gelar Syekh Maghribi, diperkirakan berasal dari wilayah Persia atau Gujarat, datang ke Jawa sekitar akhir abad ke-14, wafat tahun 1419 Masehi di Gresik, Jawa Timur. Memiliki ciri khas dakwah yaitu merintis penyebaran Islam di Jawa dengan cara damai dan bijaksana, fokus pada perdagangan, pendidikan, dan kesehatan masyarakat, menyesuaikan ajaran Islam budaya lokal atau akulturasi budaya. Sunan Ampel memiliki nama panjang Raden Rahmat, bergelar sebagai Sunan Ampel, lahir di Campak, Vietnam sekitar 1401, wafat pada tahun 1481 Masehi di Surabaya, dimakamkan di Ampel. Ciri khas dakwahnya mendirikan pesantren di Jawa, mendidik para murid yang kelak menjadi wali besar, menyebarkan Islam lewat pendidikan dan keteladanan akhlak. Sunan Bonang memiliki nama panjang Makdum Ibrahim, bergelar sebagai Sunan Bonang, putra Sunan Ampel, lahir di Surabaya, wafat tahun 1525 Masehi di Tuban, memiliki ciri khas dakwah menggunakan kesenian gamelan dan tebang Jawa untuk berdakwah, menyusun tebang lir-ilir dan tombo ati, menggunakan pendekatan budaya yang kreatif. Sunan Derajat memiliki nama panjang Raden Qasim, bergelar sebagai Sunan Derajat, putra Sunan Ampel, hidup di abad ke-15, wafat di Lamongan. Ciri khas dakwahnya menekankan kepedulian sosial seperti membantu fakir miskin, membuat rumah sakit dan panti sosial, mengajarkan Islam lewat tindakan nyata atau amal perbuatan. Sunan Kalijaga memiliki nama panjang Raden Said, bergelar sebagai Sunan Kalijaga, lahir di Tuban, hidup sekitar abad ke-15. Ciri khas dakwahnya ahli budaya dan seni, seperti wayang, gamelan, batik, suluk. Sangat toleran terhadap budaya lokal, dakwah melalui seni, pertunjukan, dan simbol-simbol Jawa. Sunan Kudus memiliki nama panjang Jafar Shadiq, bergelar sebagai Sunan Kudus, anak Sunan Ngudung, hidup di abad ke-15, wafat di Kudus. Ciri khas dakwahnya mengajarkan Islam dengan menghormati budaya Hindu dan Buddha, membangun masjid, Menara Kudus dari batu candi, menghindari pemotongan sapi karena simbol suci umat Hindu. Sunan Muria memiliki nama panjang Raden Umar Said, bergelar sebagai Sunan Muria, putra Sunan Kalijaga, hidup abad ke-15, dimakamkan di Gunung Muria. Ciri khas dakwahnya berdakwah kepada rakyat biasa, petani, dan nelayan, sering berdakwah di daerah pedesaan, mengajari Islam lewat kesederhanaan dan kerja keras. Sunan Gunung Jati memiliki nama panjang Syarif Hidayatullah, bergelar sebagai Sunan Gunung Jati, lahir di Mesir atau Pasai, wafat pada tahun 1568 Masehi di Cirebon. Ciri khas dakwahnya aktif dalam politik dan pemerintahan, pendiri Kesultanan Cirebon, berdakwah sambil memperkuat kerajaan Islam, mempererat hubungan diplomatik dengan luar negeri. Sunan Bayat memiliki dua versi, yaitu laki-laki Ki Pandanaran bergelar sebagai Sunan Bayat. Nyai Ageng Tembayat dikenal juga dalam cerita rakyat. Hidup di wilayah Bayat atau Klaten sekitar abad ke-16. Ciri khas dakwahnya merupakan wali yang berdakwah di daerah pedalaman, fokus pada pembinaan masyarakat desa, dakwah secara profesional dan melalui keteladanan hidup.